Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon, Miss. Good Good afternoon, Miss. afternoon, Good afternoon, Miss. Miss. Good afternoon. Okay. Okay, thank you very much. Anana, I would like one of you, please, to lead our prayer today, please. Saya aja, Miss. Biar cepat. Okay, Vito, thank you very much. Time is yours. Okay, friends and teacher. Before we start learning, we start pray. Pray start. Pray finish. Okay, thank you very much. Just for today. Yes. Saya mau nanya, jadi kan Ya. itu ada tugas kelompoknya. Jadi Sebentar. semua masing-masing tuh harus ngumpul juga apa perwakilan gitu? Vito, okay. For the group task, everybody should submit it. I know all of you are already really busy with all assignments. I know. Do it, itu aja, just do it. One by one. Yang mana paling menyenangkan, itu dikerjakan dulu. Oke. Ada berapa orang yang tidak hadir ini? 30 orang ya. 30 orang yang hadir. 10, berarti ada 7 yang belum. Kita mulai dengan kegiatan pertama ya. So there are only 2 activities that we're going to do today. And the first one, we are going to review again about the video that I have already sent you last night about social and emotional, how to identify someone's feeling, and then how you help someone's to feel better than before. Okay, I'll play my video again, and then you can watch it once again. Wait a minute. Hello, my students. Bisa How are dilihat you kah? today? I hope all of you are still healthy with your family at home. Today, I would like to tell you a very short story that will teach you how to understand others' feeling and how to help others to manage the feeling. Okay, the story is about a girl named Diane. Diane is the third grade of junior high school students or SMP. In her class, Diane is a clever student. She also has a very good responsibility in doing her task. But unfortunately, this responsibility often makes Diane angry with other friends who do not obey the rule. Sometimes, Diane talks rudely to her friends who make mistakes in their group task. That's why nobody wants to be her friends in group. Gimana tuh? Nah, sekarang I would like all of you to identify. So there are 2 things that you must do. The first one is, please mention or identify how is Diane's feeling right now, and then what is Fran's feeling when the things happen. Okay. You can do it in 2 ways, Anana. You can do it in 2 ways. You can talk to me orally using your microphone, and then you can also type on our chat box. So you are free to express it. But it will be better if you can use your English. But if you cannot use your English, you can use Bahasa Indonesia or mix between Bahasa Indonesia and Bahasa Inggris. It will be okay. Okay, Angel said that Diane feel confused and sad. Angel, can you answer me? Why do you think that Diane is sad and confused? How do you know that Diane feels sad? Can you open your mic, please, or your camera? Because Diane's friends discriminating
Dian. Because Dian's friend leave Dian. Is that right? Ah, ya itu. Yeah. Because Dian's friend leave Dian. Do you feel sad if your friend leave you? Of course. Cause it's like apa ya, Miss? Yeah, it's okay. You just use your bahasa Indonesia to express your feeling. What do you feel if your friend leave you? So sad, of course. Yeah, of course you will feel sad. So that is what Dian feel at that time, sad and confused because Dian doesn't know her mistake, right? Right, that's right. Yeah, she feels that she has already done a good job on everything, but still her friends leave her. She doesn't know the mistake. Okay, thank you, Aurelia. No. And then when I was a kid, I feel the same. I feel the same because sometimes my friends leave me, and then I felt so sad. And Ian's feeling must be confused and sad. Her friends feeling sad and upset. Okay. Dennis, thank you, Dennis. Dennis has already given me 2 answers about Ian's feeling and also her friends feeling. Kalau Dian itu dibilang sedih. Her friends are sad and upset. Can you tell me why do you say that her friend is feeling sad and upset? Why do you think so, Danis? Because Dian always scold them when they make mistake in doing group assignment. Okay, because Dian always got angry and then talk rudely ya. Rudely itu artinya kasar gitu ngomongnya apa? Kamu? Ini saya mulai dari perasaan temennya dulu ya, Miss ya. Okay, I'll be listening. Maybe temannya itu merasa bahwa Dian itu it's so greedy, terlalu serakah. Ya, Okay. itu sih, Miss. Ya, lanjut. Temennya Dian ya. Temannya Dian tuh ya merasa Dian itu greedy, serakah. Why do you think so? Kenapa Wi pikir kalau temennya si Dian itu serakah? Ya karena dari temennya aja tuh dia tuh ditinggalin sama temennya, Miss. Pasti ada sebabnya. Okay, yeah. What about Dian's feeling? What do you think about Dian's feeling? What does Dian feel? Then Dian is feels very sad. Yeah, because her friend leave her, right? Okay, thank you, Wi. Yes, Ini ada Cokorda Putra Raditya. Dian feeling is sad. Oke, pasti sedih ya ditinggal sama temannya. Pasti sedih. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi seperti itu, that's what we feel when we leave our friend. Inilah yang kita rasakan. Oke, jadi kalau kita bisa memahami sekarang, begitulah rasanya ditinggal, maka kita juga tidak akan melakukan hal yang sama dengan teman kita, ya kan? Jadi kita support dia, walaupun dia mungkin sifatnya jelek atau menurut kita jelek, ya kita bisa memberikan mereka itu penguatan, artinya memperbaiki. Bagaimana cara kita untuk menyadarkan Dian, tetapi nggak membuat dia tersinggung dan tidak membuat dia sedih? Ayo, kira-kira gimana ya caranya ya? I think Dian must speaking with her friends. Just ask if I wrong, apakah Anda benar gitu. Okay, yeah. Okay, I know what Angel means. Angel means maybe Dian should talk with the friend, a true friend, you mean ya? Jadi teman yang memang benar-benar peduli, and then ask why friends leave her. Seperti itu ya Angel ya. Cari informasi istilahnya. Kenapa sih teman-teman pada pergi, pada ninggalin aku gitu ya Angel ya? Jadi kita tanya si teman, kemudian juga kita harus mengungkapkan apa yang kita inginkan kan, seperti itu. I think give advice to Dian. Advice. Yeah, advice. Advice.
Advice to Dian to guide her friends to guide her friend. Okay, to do the assignment. if they make mistake in doing group assignment. Not even Okay, that's it. It is very good. It is a good suggestion. So, become the friend. Become a clever student in the classroom. So, what you should do if you see someone's making mistake on the group assignment, so you must guide him. Jadi guide your friends, menjadi pemandu ya. Bukan gitu caranya, yuk coba kita giniin. Kalau gini kayaknya lebih bagus deh. Nah, seperti itu. Bukan dengan marah-marah ya. Bukan teman yang baik anak-anak. Teman yang baik itu adalah yang mengingatkan tapi juga mendorong. Ketika salah diingatkan, aku nggak suka kamu kayak gitu. Terus dia juga bakal sadar. Oh, jadi aku tuh tadi gini oh, gitu. Yes. You know? Okay. I see. Oh. I see Okay, what Miss. you mean. So, fixing by giving examples. Oh. Fixing by giving example. Memperbaiki dengan beri contoh itu bagus. Okay, thank you very much. Dilatih anak-anak. Ini bukan sekedar ini, tapi kita harus latih hal ini. Apalagi di sini banyak ibu lihat ada Danis yang di ketua OSIS ya. Jadi penting sekali pembelajaran seperti ini. Bagaimana Danis bisa mengarahkan teman-teman untuk bekerja dengan baik di OSIS. See my slide, guys? I can Yes. see. Okay, thank you. So imperative sentence. Last day I have already told you that one of the characteristic of procedure text is using imperative sentence or kalimat perintah. I would like you to work in group of 4. Kalian akan bekerja di kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, sekarang your task is to make imperative sentence. You can choose one of the topic. You can choose in the cooking field, planting field, washing using machine. 15 menit dari sekarang, jadi nanti kalian kembali jam 4 lebih 20 menit. Jam 4 lebih 20 menit. Ibu yakin semua bisa kok. Cuman belum semua bisa mengendalikan rasa malu. I'm sure you can do it. Oke, kira-kira kalau kita melihat pekerjaannya Vito ini, kira-kira dia mau ngapain ini? What does Vito and friends do? Ayo, kira-kira judulnya apa ya ini pekerjaannya Vito? Cooking rice. Okay, Angel, your answer is correct. Cooking rice. Ada lagi yang menambahkan? Biar ya, silakan Des. Number 1. How to cook vegetables. Number 1, our first step must be onions. Number 2, the second step is to add the onion piece to the pan. Number 3, try until brown. Number 4, when the onions are brown, add the vegetables and add a little water. Number 5, if it's cooked, you can put it on a plate and the vegetables are ready to be served. Okay, so how many sentences do you make, Galo? 5, Miss. 5 sentences. And then the title is How to Cook? Vegetables. Okay, how to cook vegetables. Okay, thank you, Galo. Nah, sekarang sebelum kita berpisah, kita akan menyimpulkan dulu pembelajaran kita ya. Let us lanjutkan ya, Cok, Putra. Ya, ini apa namanya tuh paling itu dah Miss. Kalau misalnya prosedur teks tuh dia pakai kalimat perintah. Ya, Terus betul. ada banyak bagiannya juga kalau prosedur teks tuh gitu Miss. Oke, thank you Putra. Yang lainnya ada yang mau berbagi lagi? I really like it because I can talk to my friend and miss, and I understand more and more new material in this English. Okay, it's very good, Angel. I hope you can get benefit from our learning process more and more.
Halo, salam sehat dan bahagia. Saya Ibu Erina dari SMP Negeri 1 Tabanan. Izinkan saya berbagi tentang pengalaman mengajar dengan menggunakan teknik berdiferensiasi yang dipadukan dengan pembelajaran sosial emosional di kelas 9 dengan topik procedure text. Dulu sebelum mengenal pembelajaran berdiferensiasi, yang saya lakukan adalah membuat satu materi untuk semua anak di kelas, dan yang terjadi adalah banyak anak-anak yang berbicara seperti ini, Ibu boleh saya membuat topik bebas. Nah, itu artinya mereka menginginkan membuat seperti apa yang mereka sukai, itu yang saya tangkap. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosional sendiri, pertamanya saya berpikir bahwa pembelajaran emosional itu tidak bisa dibelajarkan dengan sengaja di kelas, tetapi setelah belajar tentang teknik-teknik pembelajaran sosial emosional, saya sadar bahwa itu bisa kita lakukan di kelas dan dimanapun kita berada, dan bisa dimasukkan ke dalam rencana pembelajaran kita. Nah, kemudian kegiatan berdiferensiasi yang saya lakukan itu saya ambil kemarin dari kontennya. Jadi untuk procedure saya memilih beberapa topik, ada yang memasak, kemudian ada berkebun, ada juga yang teknologi. Kemudian saya unggah di Google Classroom dalam berbagai bentuk, ada yang video, animasi, PowerPoint, dan ada juga yang dalam bentuk words. Nah, itu diferensiasi yang sudah saya lakukan. Kemudian di proses juga saya lakukan diferensiasi di pertemuan 1 dan 2. Untuk pertemuan 1 dan 2, diferensiasinya itu ada ketika kita melakukan pembelajaran, tadi saya berikan kebebasan kepada anak-anak untuk melakukan kegiatan. Jadi ketika mereka menanggapi atau merespon, mereka bisa melakukannya lewat chat box atau bisa juga secara oral. Jadi itu yang saya lakukan kemarin. Nah, sementara untuk materi diferensiasi itu saya lakukan di materi yang pertama. Jadi produknya itu kemudian kemarin ada yang berbentuk video, kemudian ada juga yang buat PowerPoint, ada juga yang dalam bentuk words. Nah, itu yang saya lakukan. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya baru melakukannya 2 kali. Yang pertama itu masih sangat sederhana. Jadi saya meminta anak untuk menuliskan perasaan mereka di chat box. Kemudian kita membahas perasaan tersebut, kenapa mereka merasakan perasaan tersebut. Kemudian meminta anak lain untuk memberikan motivasi kepada siswa yang memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Dan itu semua saya tuliskan dalam bahasa Inggris, dan ini untuk memadukan antara bahasa Inggris dan pembelajaran KSE juga. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir, yang procedure text ini saya sudah mengembangkannya. Saya menggunakan sebuah cerita untuk memancing anak untuk memahami perasaan tokoh yang ada di dalam cerita, meminta anak untuk mengidentifikasi apa sih yang dirasakan oleh anak dalam cerita tersebut dan apa yang dirasakan oleh pendukung-pendukung yang ada di situ. Saya membuat ceritanya sendiri dalam bahasa Inggris, saya upload di Google Classroom. Kemudian kenapa bahasa Inggris? Karena saya ingin juga anak-anak nanti merespon atau menanggapi semuanya dalam bahasa Inggris kalau bisa. Kalau tidak bisa mereka melakukannya dalam bahasa Inggris, saya izinkan untuk campur-campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kendala yang saya hadapi adalah yang pertama, itu banyak anak yang masih belum berani membuka kamera. Mungkin karena kesepakatan kita bahwa kita boleh, anak-anak boleh tidak membuka kamera, itu mungkin sebabnya. Yang kedua itu masih banyak anak-anak yang merasa malu berbicara, mereka bilang sendiri masih malu. Mungkin saya harus berusaha lagi untuk membuat mereka nyaman dan tidak merasa takut untuk berbicara. Nah, hal menarik adalah banyak juga anak-anak yang sudah berhasil mengidentifikasi bahkan memberikan solusi terhadap permasalahan anak. Mungkin yang harus saya lakukan ke depan itu adalah, pertama itu saya harus membuat rasa nyaman dulu, mereka dia percaya sama saya, anak-anak percaya dengan saya dengan melakukan komunikasi yang lebih intens. Dan kemudian yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya harus mencari lagi teknik-teknik yang tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran keterampilan sosial emosional ini untuk anak-anak jenjang SMP, sehingga mereka bisa terlibat dengan lebih aktif di dalamnya. Itu yang bisa saya lakukan. Terima kasih.